Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini perkenalkan saya Rifki Kurniawan, mahasiswa S1 Matematika Universitas Gadjah Mada tahun 2018 akan mempresentasikan pemodelan yang kami susun bersama-sama, yaitu pemodelan tentang antrian proposal di dekanat FMIPA UGM. Ini anggota kelompok kami, ada 7 orang. Kemudian latar belakang kami menyusun pemodelan ini adalah kita mengamati di saat-saat pandemi ini, di mana semua administrasi baik itu akademik maupun non-akademik itu dialihkan yang tadinya dari luring menjadi daring, sehingga kita tidak bisa memantau perkembangan administrasi tersebut, khususnya pada proposal. Sehingga banyak dari teman-teman kami yang mengajukan proposal itu memakan waktu yang lama hingga disetujui. Dan di sini pemodelan di sini adalah menganalisis apakah sistem yang ada di dekanat itu sudah efisien atau belum. Nah, yang efisien itu bagaimana? Sistem efisien itu apabila pelayanan proposal itu lebih besar daripada kedatangan proposal. Asumsi-asumsi pemodelan ini adalah tidak ada revisi proposal yang sudah diajukan, kemudian tidak ada proposal yang sudah diajukan itu ditarik kembali atau dikembalikan, kemudian antrian dan sumber kedatangan itu tidak terhingga, infinite, kemudian waktu antrian dihitung sejak email dikirim hingga email mendapatkan respon dari admin, kemudian balasan kemudian waktu servis dihitung sejak email mendapatkan respon dari admin hingga mendapat feedback berupa persetujuan, kemudian sistem menganut datang dahulu, dilayani dahulu, kemudian yang pemodelan yang digunakan adalah model antrian MM1. Nah, langkah-langkah penelitiannya adalah yang pertama, kita melakukan survei permasalahan pelayanan administrasi secara daring di berbagai lembaga KKM FMIPA. Hasil survei menunjukkan bahwa didapatkan satu permasalahan yang sama, yaitu lamanya balasan persetujuan proposal kegiatan lembaga KM FMIPA. Yang kedua adalah mengambil data penelitian. Pengambilan data ini dilakukan dengan survei kepada lembaga-lembaga KM FMIPA yang tadi mengeluh tentang lamanya waktu antrian proposal kegiatan di dekanat. Langkah ketiga adalah melakukan uji distribusi data yang meliputi uji distribusi waktu kedatangan dan uji distribusi waktu pelayanan. Kemudian menentukan model antrian yang cocok. Kita asumsikan yang cocok adalah model antrian MM1. Kemudian melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan. Skema antriannya adalah seperti digambarkan ini. Jadi proposal masuk, kemudian diterima oleh admin merespon kepada pengirim, sekaligus meneruskan kepada dekanat untuk nanti disetujui. Kemudian setelah dekanat setuju akan di-feedbackkan lagi kepada pengirim. Parameternya adalah lambda, yaitu jumlah rata-rata kedatangan proposal per satuan waktu. Kemudian mu adalah jumlah rata-rata pelayanan proposal per satuan waktu. Sehingga kita dapat rumuskan pemodelannya adalah pemodelan tersebut, sistem tersebut akan ada dalam keadaan steady state apabila rho, yaitu lambda per c mu adalah kurang dari 1, dengan c adalah banyaknya server sama dengan 1. Nah, probabilitas fasilitas layanan sibuk itu adalah rho sama dengan lambda per mu, sedangkan probabilitas terdapat 0 pelayanan dalam sistem adalah 1 min rho lambda per mu. Perumusan pemodelan lanjutannya adalah jumlah rata-rata proposal yang menunggu dalam antrian adalah lambda kuadrat per mu kali mu min lambda. Kemudian
Jumlah rata-rata proposal menunggu dalam sistem adalah lambda dibagi mu min lambda. Kemudian waktu rata-rata proposal menunggu dalam antrian adalah lambda per mu kali mu min lambda. Kemudian waktu rata-rata proposal menunggu dalam sistem antrian plus pelayanan adalah 1 per mu min lambda. Ini data yang berhasil kami himpun. Ada 30 data. Kemudian kita menggunakan rentang waktu per minggu, sehingga didapatkan data per satuan minggu seperti ini. Kita dari 30 data tersebut kita himpun menjadi 19 minggu. Nah, kita melakukan pengujian terhadap waktu kedatangan. Ternyata setelah kita lakukan uji distribusi pada waktu kedatangan tersebut berdistribusi Poisson. Kemudian kita melakukan pengujian data terhadap waktu pelayanan, dan kita dapatkan bahwa waktu pelayanan tersebut berdistribusi eksponensial. Nah, karena waktu kedatangannya berdistribusi Poisson dan waktu pelayanannya berdistribusi eksponensial, kita akan mencari parameter-parameter yang tadi di awal kita kemukakan, yaitu mu dan lambda. Kita peroleh mu-nya adalah 1,5789 dan seterusnya proposal per minggu, atau itu mendekati 2 proposal per minggu. Kemudian untuk lambdanya ini kita ambil dari minggu yang terdapat antrean proposal terbanyak, yaitu minggu ke-15 dengan 7 proposal yang kita bagi menjadi 4 kali pengamatan, sehingga didapatkan minggu proposal tersebut adalah 1,75 proposal per minggu, mendekati 2 juga. Mengapa kita mengambil yang maksimal? Karena ketika kita mengambil yang maksimal, nanti yang minimal dapat terakomodasi. Nah, kita akan mencari rho-nya. Rho-nya berapa sih? Rho-nya adalah lambda per mu. Lambdanya tadi adalah 1,75. Kemudian mu-nya adalah 1,57. Sehingga sama dengan 1,1083333, yang mana lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti keadaannya tidak efisien, tidak steady state. Steady state mengakibatkan sistemnya tidak efisien. Nah, karena dengan satu server itu tidak efisien, kemudian bagaimana sih kalau kita melakukan simulasi terhadap servernya ditambah kecepatannya nih 2 kali lipat? Kalau ditambah kecepatannya itu kan bisa jadi ditambah sumber daya manusia yang menjadi adminnya, sehingga kecepatannya 2 kali lipat. Nah, saat kecepatannya kita naikkan 2 kali lipat, kita peroleh bahwa rho-nya itu mengecil 2 kali. Mengecil menjadi setengahnya, menjadi 0,55416667, yang mana kurang dari 1, sehingga sistemnya kalau kita dapat tambah kecepatannya 2 kali lipat, itu menjadi steady state, sehingga efisien. Karena kita mensimulasikan dengan ditambah kecepatannya 2 kali, sehingga kita peroleh jumlah rata proposal yang menunggu dalam antrian adalah 0,6888 mendekati 1 per minggu. Jumlah rata-rata proposal yang menunggu dalam sistem per minggu itu adalah 1,2, atau kita bulatkan menjadi 2. Kemudian waktu rata-rata menunggu dalam antrian itu adalah 3 hari. Kemudian waktu rata-rata menunggu dalam sistem antrian adalah 5 hari. Sehingga probabilitasnya adalah 0,554, probabilitas layanan sibuk, kemudian probabilitas layanan tidak sibuk adalah 0,445.
Sehingga kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan simulasi yang telah dilakukan terhadap data hasil survei dengan model antrian MMC, diperoleh bahwa rata laju kedatangan proposal lebih besar pada rata-rata laju pelayanan proposal, sehingga sistem antrian pada administrasi dekanat, sehingga jumlah servernya hanya 1, itu belum efisien. Sehingga setelah disimulasikan jika admin menambah kecepatannya merespon email menjadi 2 kali lipat, maka kita dapat sistemnya menjadi steady state dalam antrian. Nah, penambah kecepatan ini itu bisa berarti kita adminnya sendiri itu menambah kecepatan atau menambah sumber daya manusia agar pekerjaannya itu lebih cepat selesai. Ketika kita gandakan 2 kali lipat kecepatannya, maka sistem antriannya menjadi steady state, yang artinya sistemnya menjadi efisien, sehingga akan lebih baik jika Biro Administrasi Dekanat itu menambah kecepatan merespon email, atau dapat juga pihak dekanat menambah sumber daya manusia sebanyak 2 orang sebagai server administrator. Kita anggap bahwa 2 orang ini mempunyai kecepatan pelayanan yang sama, sehingga ketika 2 orang kecepatannya menjadi 2 kali lipatnya. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya mengenai program atau pemodelan yang disusun oleh kami dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.